Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sentosa kepada Ibu Titis Veterina Mahfirah dan teman-teman semua. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Semoga kita selalu dalam berkat dan lindungan Tuhan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok metodologi penelitian akan memaparkan hasil penelitian yang telah digarap dan disusun oleh kelompok kami dengan judul Peran Digital HR Analistik dalam Memperkuat Hubungan Talent Management dan Inovasi Karyawan di Era Hybrid Working. Boleh di next? Izinkan saya untuk memperkenalkan tim penyusun dari penelitian ini. Yang pertama ada saya sendiri, Fatih Hadi Yahya. Lalu ada rekan saya Hilmi Sirat Sasmita dan rekan saya lagi Nadiba Tesalonika Saragi. Oke, terima kasih untuk Fatih sudah membuka pemaparan proposal kali ini. Yang pertama ini kita mulai dari latar belakang. Karena kan sebelum kita mulai ke penelitian kan kita pasti harus punya alasan dulu buat meneliti penelitian ini gitu. Dari sini kami eh, membuat poin-poin dari latar belakang yang sudah kami bikin di makalah. Di sini kami buat 6 poin dari total latar belakangnya. Yang pertama ada perkembangan teknologi digital yang mendorong organisasi untuk beradaptasi dengan sistem kerja yang lebih fleksibel, termasuk hybrid working. Nah, karena kan seperti yang kita lihat perkembangan teknologi ini sangat cepat dan sangat mempengaruhi hampir di seluruh aspek operasional organisasi, mulai dari pola komunikasi, sistem kolaborasi, hingga ke mekanisme pengambilan keputusan. Selain itu juga perubahan budaya kerja setelah pandemi memperkuat tuntutan dari segi fleksibilitas dalam menjalankan tugas di mana karyawan ini nggak harus lagi selalu berada di kantor untuk menyelesaikan pekerjaannya, namun bisa di rumah gitu loh. Nah, hybrid working ini juga jadi salah satu bentuk adaptasi strategis buat memungkinkan organisasi ini lebih mempertahankan efektivitas operasional di tengah dinamika lingkungan kerja yang terus berubah. Dengan kondisi ini sendiri, organisasi juga perlu memastikan bahwa perubahan struktur kerja diikuti dengan kemampuan pengolahan SDM yang lebih adaptif. Yang kedua, yaitu poin hybrid working ini dapat memberikan fleksibilitas dan efisiensi tetapi juga menciptakan tantangan dalam koordinasi, komunikasi, kolaborasi, serta keterlibatan karyawan. Nah, walaupun fleksibilitas waktu dan tempat kerja ini dapat meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja, pola kerja dari hybrid ini berpotensi buat menciptakan jarak psikologis antara anggota tim, minimnya interaksi langsung antara anggota tim, dan juga minimnya dari segi interaksi langsung juga dapat mempengaruhi kejelasan dari tujuan kerja. Itu juga dapat mempengaruhi kecepatan alur informasi, terus kedekatan sosial antar rekan kerja. Karena kan ya kita nggak saling berinteraksi ya secara langsung. Nah, selain itu juga organisasi ini sering menghadapi kesulitan dalam memantau perkembangan kinerja secara real time. Secara real time, jika tidak dikelola secara efektif, kondisi ini sendiri dapat menghambat proses kerja yang kolaboratif dan berdampak pada penurunan produktivitas. Nah, selanjutnya, eh poin ketiga yaitu talent management ini menjadi strategi penting untuk mengidentifikasikan, mengembangkan, serta mempertahankan karyawan berpotensi tinggi agar tetap termotivasi dan mampu berinovasi. Ya, ATM di sini itu berfungsi buat mastiin bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi tantangan pekerjaan yang kompleks. Proses ini bakal mencakup identifikasi potensi, pengembangan keterampilan, pemberdayaan, dan pemberian kesempatan bagi karyawan untuk berkontribusi secara eh, kreatif gitu loh. Ketika TM ini terlaksana secara efektif, karyawan juga nggak hanya merasa dihargai secara profesional, namun juga bisa mendorong atau terdorong buat memberikan ide, solusi, dan pendekatan baru dalam pekerjaannya. Dengan demikian, TM ini bisa jadi fondasi penting dalam membangun budaya inovasi di dalam organisasi. Untuk lebih lanjutnya mungkin bakal dibahas di slide definisi variabel ya terkait dengan manajemen ini. Nah, selanjutnya, poin keempat, dalam konteks hybrid, penerapan TEM ini menghadapi kendala.
karena keterbatasan dari observasi langsung dan komunikasi yang nggak selalu intens atau nggak selalu dilakuin gitu. Nah, keterbatasan interaksi fisik ini membuat proses penilaian kinerja, pengawasan, perkembangan karir dan pemberian umpan balik menjadi lebih menantang. Karena seringkali informasi mengenai potensi maupun kebutuhan karyawan nggak sepenuhnya terpantau oleh para manajemen yang ada di manajemen. Nah, hal tersebut sendiri dapat mengurangi efektivitas dari TM atau manajemen jika masih mengandalkan intuisi atau penilaian yang subjektif. Oleh karena itu, organisasi membutuhkan alat dan metode yang lebih objektif untuk mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data karyawan agar kebijakan dari manajemen tetap tepat sasaran. Selanjutnya, digital HR Analytic atau bisa disingkat di HRA, RE, membantu organisasi atau menawarkan solusi buat berbasis data yang membantu organisasi mengambil keputusan SDM secara lebih adil, terukur, dan transparan. Nah, di HRE ini memungkinkan organisasi buat memetakan performa karyawan secara terstruktur, mengidentifikasi pola perilaku kerja, dan juga bisa menentukan kebutuhan pengembangan yang lebih relevan. Nah, dengan akses data yang akurat, proses pengolahan talenta dapat dilakukan secara lebih terukur dan konsisten. Selain itu, penggunaan dari DHRA ini bisa juga menciptakan rasa keadilan karena keputusan HR kan didasarkan dari fakta yang ada ya, dari lapangan gitu. Bukan cuma dari persepsi subjektif dari HR doang. Gitu. Jadi ada buktinya lah. Jadinya bisa karyawan ini bisa lebih percaya gitu dari dengan hasilnya. Selanjutnya yang terakhir ini penelitian ini dilakukan karena masih terbatasnya kajian yang menelaah bagaimana di HRA memperkuat hubungan antara TM, talent management, dan perilaku inovatif karyawan dalam konteks hybrid working. Nah, kenapa penelitian ini dilakukan? Ya karena masih terbatas kajian yang membahas mengenai TM dan DHRA ini secara lebih simultan dalam konteks kerja hybrid khususnya dan lebih dikhususkan lagi di Indonesia ya. Nah, eh, untuk motivasi dari penelitian ini itu muncul dari kebutuhan organisasi modern buat mempertahankan keunggulan bersaing melalui inovasi yang bersumber dari manusia itu sendiri. Nah, topik ini itu juga penting eh, atau bisa menjadi penting karena organisasi nggak hanya membutuhkan strategi talent management yang baik, tapi juga sistem pendukung berbasis data agar tim tersebut bisa berjalan efektif dalam struktur kerja yang fleksibel. Dengan memahami hubungan antar variabel ini, organisasi dapat merancang kebijakan SDM yang lebih tepat dan akhirnya mendorong perilaku inovatif karyawan. Boleh di next? Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada dua rumusan masalah yang dapat kami temukan. Yang pertama, apakah talent manajemen ini memiliki pengaruh terhadap perilaku inovatif karyawan? Nah, seperti tadi yang udah saya sebutkan, hal ini itu penting karena dalam sistem kerja yang hybrid, organisasi sendiri perlu mastiin nih bahwa karyawan ini nggak mampu, bahwa karyawan ini tetap mampu atau tidak mengembangkan ide baru dan berinovasi meskipun tidak selalu berada dalam satu ruang kerja yang sama. Yang kedua, apakah digital HR analytic ini memoderasi hubungan antara talent management dan perilaku inovatif karyawan dalam konteks sistem kerja yang hybrid gitu loh. Jadi di sini fokus utama ini ada di variabel moderasi, moderasi yaitu digital HR analytic. Apakah dia ini beneran eh, dapat memperkuat hubungan talent management atau dengan perilaku inovatif karyawan atau tidak? Bisa dibilang juga dengan kata lain, kami pengen melihat apakah penggunaan analisis data ini dalam pengolahan SDM dapat ngebantu organisasinya membuat keputusan yang lebih objektif dan akhirnya mendorong perilaku inovatif karyawan dalam konteks kerja hybrid gitu. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini juga ada dua tujuan penelitian. Yang pertama buat menganalisis pengaruh talent manajemen terhadap perilaku inovatif karyawan. Jadi ya seperti yang tadi sudah saya bilang tujuannya ini buat lebih ngelihat bagaimana pengolahan talenta dapat meningkatkan kemampuan karyawan dalam menghasilkan dan menerapkan ide-ide baru atau inovasi ya. Yang kedua, untuk menguji peran digital HR Analytics sebagai variabel moderasi
ya, yang dapat memperkuat hubungan antara talent manajemen dan perilaku inovatif karyawan. Nah, dengan mengetahui peran dari variabel moderasi ini, organisasi nanti dapat memahami bagaimana penggunaan data dalam manajemen SDM dapat mendukung inovasi karyawan secara lebih efektif. Dan selanjutnya ada tinjauan teori dan konsep. Oke, di sini kami menggunakan tiga tinjauan teori atau bisa dibilang atau biasa kami sebut itu grand teori. Jadi bukan cuma teori biasa tapi ada kata grandnya atau teori besar lah istilahnya. Yang pertama itu resource based view atau RBV biasa disingkat. Nah, teori ini tuh lebih menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif organisasi dapat tercapai apabila organisasinya ini memiliki sumber daya yang bersifat valuable, rare, inimitable, dan non-substitutable. Nah, dalam konteks penelitiannya yang kami lakuin, karyawan yang berbakat dan mampu berinovasi dianggap sebagai salah satu sumber daya strategis yang dapat memberikan keunggulan berkelanjutan bagi organisasinya. Karena itu pengolahan talenta menjadi penting buat memastikan organisasi ini tetap kompetitif dalam lingkungan kerja yang hybrid. Nah, yang kedua, ini kami memakai social exchange theory. Nah, di teori ini tuh lebih menekankan bahwa hubungan antara organisasi dan karyawan dibangun melalui pertukaran timbal balik atau feedback berupa dukungan, kepercayaan, dan imbalan sosial. Ketika organisasi memberikan dukungan seperti kesempatan berkembang, akses informasi atau apresiasi, maka karyawan ini cenderung membalasnya dengan perilaku yang positif. Salah satunya adalah ya perilaku inovatif tadi. Dengan kata lain, semakin baik kualitas hubungan sosial dalam organisasi, semakin tinggi juga dorongan karyawan untuk berkontribusi secara kreatif. Nah, yang terakhir yaitu menggunakan AMO Framework, yaitu ability, motivation, opportunity, model. Nah, kerangkanya itu lebih menjelaskan bahwa kinerja dan perilaku kerja akan optimal apabila karyawan memiliki kemampuan yang memadai atau ability, motivasi yang kuat atau motivation, dan kesempatan untuk berkontribusi atau opportunity. Dalam konteks penelitian ini sendiri, bisa diartikan talent management ini berperan dalam meningkatkan kemampuan dan memotivasi karyawan. Nah, sedangkan digital HR analytics membantu memberikan kesempatan melalui dukungan sistematis yang berbasis data. Jadi digital HR Analytics ini membantu dari talent management buat berpengaruh ke eh, inovasi karyawan gitu. Sehingga kombinasi keduanya ini diharapkan dapat mendorong karyawan buat menunjukkan perilaku inovatif yang tadi saya bilang dalam sistem kerja yang hybrid. Oke, baik. Terima kasih Hilmi. Nah, dari yang tadi sudah banyak dijelaskan, dari konsep-konsep dasar dan teori atau grand teori yang mendukung. Nah, pada bagian kali ini kita akan membahas bagian yang dapat memperkuat landasan teoritis pada penelitian ini, yaitu kami sebagai tim peneliti melakukan telaah terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik talent management. Selain topik talent management, kami juga melakukan telaah penelitian terdahulu eh, yang berkaitan juga dengan topik digital HR analistik dan perilaku inovatif karyawan. Nah, kajian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana penelitian sebelumnya telah membahas keterkaitan antara ketiga variabel tersebut, sekaligus mengidentifikasi celah penelitian atau research gap-nya yang masih dapat kira-kira berpotensi untuk kami kembangkan, khususnya dalam konteks sistem kerja hybrid dan organisasi di Indonesia. Nah, berikut adalah ringkasan beberapa penelitian yang relevan dengan topik ini. Yang pertama, kami mengambil penelitian dari CD Prima pada 2024. Penelitian ini berjudul How HR Analytics Forecast Foster Organizational Performance. Menyoroti bagaimana penerapan HR Analytics dapat membantu organisasi dalam meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Hasilnya menegaskan bahwa HR Analytics mampu memprediksi tren kinerja dan kebutuhan tenaga kerja sehingga organisasi dapat merancang strategi pengembangan yang lebih tepat. Terus selanjutnya juga seperti yang terpampang di layar ada Alkumari dari 2025, Seda Naznen
Wasem et al. Dari 2025, Reyes Hamid et al. 2025, Diop et al. Dari 2025 juga, yang mana sebagian besar dari penelitian ini menghasilkan temuan, yaitu menunjukkan bahwa inovasi dalam HR seperti digitalisasi proses rekrutmen dan pelatihan berbasis data itu ternyata berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi kerja dan keterlibatan karyawan dalam organisasi. Boleh di next? Hmm. Oke, di sini kami mengambil 10 penelitian terdahulu, jadi ada 5 penelitian lagi seperti yang terlampir di layar, mengambil dari C. Osman pada 2024, S. Walter pada 2024, Hwasdang pada 2025, Mamon Han et al. Pada 2025, dan Kraus et al. Pada 2023. Nah, sebagian besar dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa transformasi digital memungkinkan HR menjadi lebih strategis, adaptif, dan berbasis data melalui program penggunaan HR analistik. Nah, selain itu, penelitian-penelitian ini menegaskan bahwa organisasi yang berhasil menerapkan HR digital secara komprehensif cenderung memiliki keunggulan kompetitif yang lebih kuat dalam menarik, mengembangkan, dan mempertahankan talenta dibandingkan perusahaan yang tidak menggunakan HR analistik. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kerangka berpikir. Dapat dilihat dari kerangka berpikir, penelitian ini menggambarkan hubungan antara ketiga variabel utama, yaitu talent management sebagai variabel independen, employee behavior sebagai variabel dependen, dan juga digital HR analytics sebagai variabel mediasi. Secara konseptual, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa penerapan talent management yang efektif dapat meningkatkan perilaku inovatif karyawan. Karena ketika organisasi menempatkan talenta yang tepat pada posisi strategis, mereka cenderung memiliki motivasi dan kapasitas yang lebih tinggi untuk berinovasi. Nah, hubungan ini dirumuskan sebagai hipotesis yang pertama. Namun di dalam konteks digitalisasi sumber daya manusia saat ini, pengelolaan talenta perlu didukung dengan adanya pendekatan berbasis data melalui digital HR analytics. Nah, analitik digital ini memungkinkan organisasi mengidentifikasi potensi, inovasi karyawan, menekankan kebutuhan pengembangan, serta membuat keputusan yang lebih akurat dalam manajemen talenta. Oleh karena itu, variabel digital HR ini diuji sebagai mediasi untuk melihat apakah keberadaannya dapat memperkuat hubungan antara talent management dan juga employee innovation behavior yang dirumuskan sebagai hipotesis kedua. Dengan demikian, kerangka berpikir ini menegaskan bahwa manajemen talenta yang didukung dengan analitik digital diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih inovatif. Somebody next. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan definisi masing-masing dari variabel penelitian berdasarkan literatur terdahulu. Yang pertama ada talent management sebagai variabel independen. Menurut Melahi dan Hollings tahun 2009, talent management merupakan strategi organisasi untuk menempatkan orang yang tepat pada posisi strategis guna mencapai keunggulan yang berkelanjutan. Dalam konteks penelitian, manajemen talenta mencakup proses identifikasi, pengembangan, dan juga retensi individu berpotensi tinggi agar mampu berkontribusi optimal terhadap organisasi. Lalu yang kedua ada employee innovation behavior sebagai variabel dependen. Menurut Anderson et al. Tahun 2014, eh, mendefinisikan perilaku inovasi karyawan sebagai proses multitahap yang melibatkan penciptaan, promosi, dan penerapan ide-ide baru untuk meningkatkan
meningkatkan efektivitas kerja individu maupun organisasi. Jadi, variabel ini berfokus pada sejauh mana karyawan dapat terlibat aktif dalam menghasilkan dan juga menerapkan inovasi di tempat kerja. Lalu yang ketiga ada Digital HR Analytics sebagai variabel mediasi, dijelaskan oleh Chavescu dan Popescu tahun 2025 sebagai pendekatan berbasis data yang bertujuan mengubah informasi SDM menjadi wawasan strategis organisasi. Melalui Digital HR Analytics, perusahaan dapat mengintegrasikan data performa, kompetensi, dan juga engagement untuk mendukung keputusan yang lebih objektif dan akurat dalam pengelolaan talenta. Nah, dari ketiga variabel ini dirancang untuk membangun model penelitian yang relevan dengan transformasi digital di bidang manajemen sumber daya manusia. Boleh di next. Masuk ke bagian berikutnya, yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif dengan desain kausal karena bertujuan untuk menguji hubungan antara sebab akibat antara variabel independen, dependen, dan juga mediasi. Penelitian ini direncanakan dilaksanakan pada periode Agustus hingga November tahun 2025 dengan lokasi penelitian pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang menerapkan sistem kerja hybrid baik di sektor jasa maupun manufaktur. Lalu instrumen yang digunakan adalah kuesioner tertutup berbasis skala Likert 1-5 yang akan disebarkan secara daring melalui Google Form. Populasi penelitian ini adalah karyawan di organisasi yang menerapkan sistem kerja hybrid. Lalu teknik pengambilan sampelnya menggunakan purposive sampling dengan jumlah responden antara 100 sampai dengan 150 orang. Dengan kriteria respondennya itu adalah karyawan yang telah bekerja hybrid selama minimal 6 bulan dan juga mengikuti program talent management yang ada di organisasi tempat mereka bekerja. Lalu selanjutnya melakukan uji instrumen yang dilakukan dengan mengukur validitas dan juga reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha. Lalu untuk analisis data, penelitian ini menggunakan SPSS atau PLS-SAM. Uji yang dilakukan meliputi uji validitas, reliabilitas, asumsi publik, dan juga multikolinearitas serta heteroskedastisitas. Kemudian dilakukan juga regresi linear berganda dengan uji mediasi untuk melihat apakah digital HR Analytics berperan memperkuat hubungan antara talent management dan juga employee innovation behavior. Lalu melalui metode-metode ini diharapkan diperoleh adanya bukti empiris mengenai pengaruh langsung dan juga tidak langsung antar variabel, sekaligus memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengelolaan SDM pada era digital. Boleh di next. Oke, baik. Sebagai penutup, dapat kita ambil kesimpulan secara keseluruhan bahwa proposal ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh talent management terhadap perilaku inovatif karyawan dengan digital HR analytics sebagai variabel moderasi dalam sistem kerja hybrid. Tadi telah dijelaskan pada bab 1 tentang dasar dan tujuan penelitian, bab 2 memaparkan teori serta hasil studi terdahulu, dan bab 3 menjabarkan metode penelitian yang akan digunakan. Nah, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan strategi manajemen talenta berbasis data untuk mendorong inovasi karyawan di era kerja digital. Mungkin sekian apa yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu Titis. Jika ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.